Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Alfian Ramadhani dengan NIM 1914201187. Video ini diajukan sebagai tugas UTS Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Nah, soal yang pertama mengenai pengimplementasian yang buruk mengenai riba dan masyir apabila dilakukan di perekonomian. Yang pertama adapun dampak riba. Yang pertama itu menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana. Yang kedua ini kesenjangan kesenjangan pertumbuhan ekonomi yang terjadi itu secara konstan. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan yang ketiga ini berpengaruh terhadap investasi yang semakin menurun dan terciptanya pengangguran. Nah, adapun dampak buruk dari maisir sendiri adalah menimbulkan perkelahian serta dendam di antara kedua belah pihak. Yang kedua, menghalangi dan menolak mengingat Allah. Dan yang ketiga ini menghancurkan keutuhan rumah tangga dan menghilangkan kekayaan secara tiba-tiba. Nah, adapun fungsi dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah, yakni memberi nasihat dan memberi saran kepada direksi serta memantau kegiatan bank agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan mengawasi produk-produk bank yang baru. Nah, kemudian fatwa DSN mengenai tabungan. Nah, tabungan ini ada dua, tabungan yang tidak dibenarkan, yakni yang menggunakan prinsip riba, dan tabungan yang dibenarkan, yakni menggunakan prinsip bagi hasil. Nah, yang kedua berdasarkan mudharabah. Nah, yang pertama nasabah ini dalam transaksi ini nasabah itu sebagai sahibul mal dan bank ini sebagai mudharib. Nah, yang kedua modal harus dinyatakan dalam bentuk tunai, bukan dalam bentuk piutang. Nah, yang ketiga bank tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang serta tidak dianjurkan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah kecuali ada izin dari dua belah pihak atau kesepakatan dari pihak-pihak yang terkait. Nah, adapun berdasarkan ketentuan umum yang berdasarkan wadiah, yang pertama bersifat simpanan, yang kedua simpanan bisa diambil kapan saja, yang ketiga tidak ada imbalan yang mengisyaratkan. Nah, adapun produk-produknya ini wadiah dan mudharabah. Nah, soal selanjutnya mengenai kendala dalam pengembangan BMT. Nah, BMT ini, Lembaga Baitul Mal wa Tamwil ini kerap kali mengalami kesulitan dalam mengembangkan produk-produknya. Salah satunya mengenai penggalian dana. Nah, BMT ini berkaitan dengan payung hukum yang belum pas, sehingga pengelola atau pemilik BMT sendiri bingung atau gamang mempromosikan produk-produk BMT. Dan adapun kendala lainnya itu mengenai pendirian dari BMT itu sendiri. Nah, pendiriannya ini tergolong terlalu mudah, baru, sehingga banyak BMT yang berlomba-lomba sehingga kolaps. Nah, hal itu menghambat pertumbuhan atau perkembangan dari lembaga BMT sendiri dan tak jarang pula gara-gara hal itu lembaga BMT ini berurusan dengan aparat kepolisian. Nah, soal yang terakhir mengenai perbedaan antara asuransi konven dan asuransi syariah. Yang pertama, asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPM atau DPS yang dimana asuransi konven ini tidak memilikinya. Yang kedua, akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah tolong-menolong, sedangkan akad yang digunakan dari asuransi konven ini yakni jual beli. Nah, yang ketiga investasi dana yang dilakukan oleh asuransi syariah ini menggunakan prinsip mudharabah, sedangkan investasi dana yang dilakukan oleh bank konven ini menggunakan prinsip bunga atau riba. Mungkin cukup itu. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.